Saudara sekalian, catatan penginjil Yohanes pada bab 17 ini adalah doa Yesus yang kurang lebihnya terjadi di Taman Zaitun. Itu menjadi sebuah refleksi bagi seluruh tugas perutusan yang diemban oleh Yesus. Di dalam doa ini ada semacam keprihatinan, mungkin semacam kekhawatiran atau mungkin semacam kekecewaan. Kendati ada unsur yang tidak memuaskan, tetapi di sisi lain Yesus sudah melaksanakan apa yang harus dia laksanakan. Dicatat oleh Yohanes demikian: Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Di sini memang tidak langsung disebutkan siapa yang ditentukan untuk binasa, tetapi kita semua tahu bahwa ini tersembunyi nama Yudas Iskariot. Petrus sebagai orang yang diserai oleh Yesus untuk menjaga seluruh kawanan sebagai satu kesatuan, tetap setia kepada apa yang disampaikan oleh Yesus, mengajak gereja perdana untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Yudas Iskariot. Sehingga di sini dicatat, saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Petrus mengatakan apa adanya tentang sahabatnya, salah satu dari 12 rasul, yaitu Yudas Iskariot. Dengan jelas di sini disebutkan bahwa Yudas Iskariot adalah pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus. Dan dia mengakui dia dahulu termasuk bilangan kami dan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Itu latar belakang keprihatinan Petrus dan kawan-kawannya, sehingga mereka merasa perlu untuk mencari pengganti dari Yudas Iskariot. Dan kemudian kita semua juga tahu Matiaslah yang dipilih untuk menggantikan Yudas Iskariot menerima jabatan pelayanan rasul. Bagaimanakah Matias terpilih sebagai pengganti Yudas Iskariot? Kalau saya coba refleksikan,
Ada sekitar 6 kualifikasi mengapa kemudian Matiaslah yang terpilih. Yang pertama-tama, Matias adalah orang yang mau menjadi pengganti. Coba kalau dalam sebuah organisasi yang satu sudah waktunya harus mundur, tetapi lalu tidak ada orang mau menjadi pengganti. Kelompok ini sudah dapat dipastikan dalam kekosongan. Kekosongan jabatan punya akibat keraguan-raguan atau ketidakpastian langkah. Dan di sini Matias adalah orang yang mau menggantikan itu. Artinya apa? Satu hal, dia adalah orang yang rendah hati. Rendah hati karena mau dijadikan ban serep. Rendah hati karena dia mau disuruh bekerja. Jadi kalau itu mobil, standar mobil tentu saja 4 roda dan pasti ada ban serep. Atau dalam rangka permainan bola selalu ada yang namanya pemain cadangan. Ban serep atau pemain cadangan, sepertinya itu ada di ranking kedua. Sepertinya tidak digunakan. Sepertinya tidak memenuhi kualifikasi yang pertama. Tetapi apa jadinya kalau tidak ada pemain cadangan, kalau tidak ada ban serep? Mobil juga tidak bisa berjalan. Andai kata terjadi salah satu ban itu kempes atau apapun lah. Jadi mau menjadi pengganti berarti orang yang mau bekerja, orang yang mau mengorbankan dirinya, kalau boleh disebutkan, mengorbankan dirinya untuk komunitas. Keutamaan kedua yang dapat kita temukan dalam diri Matias adalah dia bukan sekedar mau, bukan sekedar rendah hati, tetapi dia juga adalah orang yang siap sedia melaksanakan tugas. Orang yang siap sedia melaksanakan tugas adalah orang yang waspada, orang yang senantiasa menjaga stamina, kendati sepertinya tidak berfungsi, sepertinya tetap nganggur, tetapi dia tetap menjaga entah hati, entah badannya tetap fit, tetap prima, sehingga kapanpun itu dibutuhkan langsung bisa berjalan. Dan kita di sini dapat mengerti mengapa Yesus berkali-kali mengatakan waspada, berjaga-jaga. Matias orang yang siap sedia dan senantiasa berjaga. Tidak pernah ngantuk, tidak pernah lalai, tidak pernah menganggap enteng posisi sebagai ban serep. Yang ketiga, dia adalah orang yang setia. Tekun, tetap mengikuti segala macam aktivitas, dan dia bukan orang yang minder. Saya sebut bahwa dia adalah setia karena catatan dari Petrus. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang
dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami. Selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami. Matias, kendati dia bukan orang yang ditunjuk oleh Yesus menjadi rasul, salah satu dari 12, tetapi dia adalah orang yang setia, berada selalu di samping Yesus, selalu berada bersama dengan komunitas. Bukan sewaktu-waktu semau dia, tidak, tetapi secara kontinu. Selalu mengikuti, selalu bersama-sama mereka. Dia adalah orang, mungkin karena ketertarikan pribadi, mungkin juga karena kesadarannya bahwa menjadi pengikut Yesus adalah mengikuti cara bertindak dan cara hidupnya. Dan supaya dapat seiring sejalan dengan cara hidup Yesus, itu diperlukan kesetiaan, rutinitas. Bukan pada waktu kosong, bukan pada waktu sedang mood, tidak. Orang yang setia adalah orang yang tidak mengikuti mood atau perasaan. Hidupnya ditentukan oleh kesadaran bahwa bersama dengan komunitas, bersama dengan Yesus dalam suka dan duka itu penting. Keutamaan keempat terkait dengan kesetiaan adalah maguyub. Orang yang mau maguyub, orang yang mau maguyub itu berarti orang yang mau terlibat di dalam kehidupan berkomunitas, dalam kehidupan bersama. Kegiatan apapun dia ikut. Orang yang mau maguyub adalah orang yang tidak memikirkan dirinya sendiri ataupun kepentingannya sendiri. Orang yang tidak maguyub, yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri, dia datang kepada komunitas kalau punya perlu, kalau lagi kepingin, kalau lagi ada mau. Nah, orang yang maguyub bukan orang yang mengikuti kepentingan-kepentingan egois seperti itu. Keutamaan kelima adalah orang yang paham akan tugas. Dan tugas itu dijelaskan oleh Petrus untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Menjadi murid Yesus, menjadi rasul, berarti orang yang harus paham akan tugasnya. Dan tugas pokok itu tidak lain adalah menjadi saksi iman. Matias orang yang fokus bekerja kepada tugas pelayanan menjadi saksi iman. Tidak memindahkan konsentrasinya kepada hal lain. Selalu sadar dalam hidup sehari-hari bahwa saya menjadi pengikut Yesus, menjadi murid dan menjadi rasul adalah untuk menjadi saksi kebangkitan. Matias, kendati tidak disebut dalam peristiwa kebangkitan, tetapi diakui kehadirannya oleh yang lain-lain. Kalau para penginjil tidak menyebut nama Matias sebelumnya, tidak berarti bahwa dia tidak ada di sana. Apa yang disampaikan oleh Petrus sebagai syarat dan kemudian diajukan dua nama,
Yusuf dan Matias itu menunjukkan kepada kita bahwa baik Yusuf maupun Matias, mereka berdua adalah orang-orang yang bersama-sama dengan Petrus, bersama dengan Yakobus, Zebedius dan lain-lain ikut di dalam seluruh gerak peristiwa yang terjadi pada Yesus. Termasuk juga ikut bersama-sama berdoa bersama dengan Yesus di Taman Zaitun. Kualifikasi keenam, Matias adalah orang yang memiliki hati untuk melayani. Orang yang mau bekerja tanpa mengharapkan pujian. Orang yang tidak gila jabatan, tidak gila penghormatan. Yang penting adalah kerja nyata. Kalaupun ada jabatan, kalaupun ada pujian, itu nomor sekian. Jabatan ataupun pujian bagi Matias itu bukan untuk diingini, apalagi dikejar. Dan itu nampak di dalam doa jemaat. Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas. Saudara-saudara, keenam keutamaan ini dapat kita temukan dalam diri Matias, yang pada waktu itu diberi tugas menggantikan Yudas sebagai rasul, menggenapi angka 12. Tetapi sesungguhnya kualifikasi itu semua berlaku bagi siapapun yang menjadi murid Yesus Kristus. Kita tengok di dalam kehidupan kita menjemaat, dalam lingkungan, dalam wilayah, dan dalam paroki. Siapa di antara kita yang mau menjadi orang kedua, orang yang tersembunyi, bekerja tapi tidak pernah disebut, tidak pernah menerima tepukan tangan? Siapa di antara kita yang senantiasa siap sedia untuk bekerja bagi kebersamaan, bagi kepentingan komunitas? Sepertinya kehilangan waktu, sepertinya kehilangan kesempatan untuk memikirkan dirinya sendiri. Kita lihat anggota komunitas kita dalam lingkungan kita. Siapa orang-orang yang hanya datang dalam pertemuan lingkungan karena punya mau? Mengapa nilai-nilai seperti ini menjadi penting? Ini penting untuk kehidupan menggereja itu sendiri. Dan kita sadari bahwa itu memprihatinkan. Kita tidak mudah mencari orang untuk diberi pekerjaan. Entah memegang tugas tim kerja, entah memegang tugas pengurus lingkungan. Mengapa? Karena barangkali kita kurang menyadari itu semua. 6 hal yang tadi saya sebutkan. Dan ini berarti 6 poin itu menjadi bahan refleksi bagi kita semua untuk melihat kembali kualifikasi kita sebagai murid Yesus Kristus. Apa artinya saya sudah dibaptis? Apa artinya saya mengikuti Ekaristi setiap minggu? Dan kita mengatakan amin. Pada waktu imam mengatakan, saudara mari kita pergi, kita diutus. Tetapi pada hidup sehari-hari kita jalan masing-masing. Saudara-saudara, apa yang dikerjakan oleh Matias menjadi pengingat bagi kita semua.
supaya komunitas kita, gereja kita hidup, berkembang dan bergairah. Diperlukan masing-masing dari kita memiliki keutamaan seperti yang dimiliki oleh Matias ini. Mari kita bangun komunitas kita, gereja kita, keberlangsungan kehidupan kita bersama dengan keutamaan-keutamaan yang telah ditunjukkan oleh Matias untuk kita semua hari ini.